Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Kredito. Ya, Kredito ya, bukan Kredivo, pakai T. Nah, ini beda. Banyak orang yang mensalah sangkakan Kredito dan Kredivo itu sama. Bahwa kalau Kredivo DC-nya banyak, Kredito pun juga sama banyak. Dikiranya mereka satu grup, padahal kan tidak ya. Jadi, di sini kita akan sharing tentang resiko dan juga solusi buat teman-teman yang gagal bayar di Kredito. Ya, yang pertama sudah jelas teman-teman akan kena sanksi, denda dan juga bunga yang cukup tinggi. Nah, ini sih sebenarnya bukan hal yang ditakuti ya oleh sebagian orang. Semua orang sudah sadar pasti akan ada dendanya. Yang kedua adalah pasti akan dihubungi, terus-terusan ditagih, dan akan ada nomor-nomor asing, nomor-nomor yang nggak kalian kenal terus-terusan menghubungi HP kalian. Seminggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, kadang sampai 2 bulan pertama masih gencar-gencaran menagih. Tapi ya nggak terus-terusan, nggak semakin intens ya. Intens itu di awal-awal aja, tapi semakin lama semakin berkurang. Nanti ada kalanya kalian akan berhenti ditagih, akan berhenti ditelepon oleh DC Kredito. Nanti akan ada kalanya sudah jeda berapa bulan akan dihubungi lagi dan ditagih lagi. Nah, itu udah template dan memang sudah terjadi di berbagai macam orang-orang yang sudah pernah galbay di Kredito ya. Terus kemudian yang ketiga, apakah slik OJK? Jawabannya hampir semua pinjol saat ini slik OJK teman-teman. Jadi anggap aja slik OJK itu udah resiko, udah pastilah. Nggak usah terlalu dipusingin dan nggak usah terlalu dikhawatirkan ya. Terus kemudian yang keempat, apakah ada DC Kredito datang ke rumah untuk menagih? Jawabannya tidak atau belum ada. Sampai video ini dibuat, belum ada DC lapangan Kredito yang datang ke rumah untuk menagih. Jadi tidak perlu khawatir karena kebanyakan orang salah kaprah mengira Kredito itu punyanya Kredivo, dan kita tahu Kredivo hampir di setiap kota, bahkan ada yang 2 minggu sudah didatangin DC pinjol Kredivo. Orang-orang takut di Kredito juga sama, padahal kan tidak, mereka beda teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut jika gagal bayar di Kredito. Sekarang bagaimana solusinya untuk menghadapi semua itu? Yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan mental teman-teman sekalian ya. Mulai dari mempelajari seluk-beluk tentang hukum-hukum pinjol. Seluk-beluk tentang resiko pinjol secara hukum itu gimana? Di mata hukum galbay pinjol itu apa ya? Jadi kalau kita pelajari, ini masuknya ke ranah perdata. Artinya teman-teman akan kebal dalam urusan pidana. Pidana tidak akan bisa mengganggu kalian, tidak akan bisa dituntutkan kepada kalian. So, kalau ada yang ngancem-ngancem akan dibawa ke jalur hukum, ke kantor polisi dan lain sebagainya, itu nggak ada urusan ya. Nggak bakal polisi juga mau menanggapi hal seperti ini. Utang itu perdata, bukan pidana. Untuk hal tersebut, saya yakin teman-teman sudah paham. Nah, sekarang masalah telepon yang terus-terusan menghubungi. Apakah kita boleh untuk ngeblokir nomornya? Jawabannya boleh banget. Apakah kita harus terus merespon jawaban chat-chatnya? Tidak. Respon sekali udah cukup. Mohon maaf tidak bisa membayar karena memang kondisinya tidak mungkin dan tidak punya uang. Dan saya akan bayar nanti kalau ada uangnya. Itu udah cukup dan lebih dari cukup. Nggak usah banyak drama-drama, nggak usah banyak curhat-curhat karena jujur aja mereka tidak akan peduli dengan cerita kalian. Mereka tidak akan peduli bahwa kalian terkena musibah saat ini, lagi tidak bisa bayar utang kalian. Mereka tidak akan peduli. So, nggak usah buang-buang waktu untuk ngejelasin ke mereka panjang lebar ya. Tugas mereka adalah mengingatkan, menagih. Mereka tidak akan punya wewenang juga mau bantu kita, mau memperingatkan kita. Enggak, mereka nggak ada wewenang di sana. So, nggak usah terlalu banyak direspon teman-teman ya. Karena ya buang-buang waktu, ujung-ujungnya mental kalian nanti yang nggak kuat dan ujung-ujungnya mental kalian nanti yang akan dirugikan di sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sekarang gagal bayar di Kredito. Mudah-mudahan rezekinya dipermudah, mudah-mudahan dibebaskan dari utang pinjol, dan siapa tahu kalian dapat kesempatan untuk dihanguskan hutang-hutangnya, dan ya udah nggak ada lagi utang kalian di Kredito dan slik OJK pun juga bersih. Ya amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan itu, keajaiban itu mungkin karena sudah dialami beberapa orang yang ada galbay di aku laku. Sama aku lakunya dianggap lunas dan di slik OJK tiba-tiba bersih. Ada itu. Tapi ya butuh galbay 1 tahun lebih ya. Cuman itu nggak terjadi di semua orang. Jika kalian beruntung aja mungkin kalian bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.